Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, 3,5% di level 5.883 dengan adanya net sell dari investor asing sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, jadi kita akan membahas guys ya, ada beberapa alasan kenapa hari ini IHSG anjloknya cukup dalam dan disertai juga dengan penurunan yang cukup dalam di saham-saham kita. Oke guys, salah satu alasan yang kuat adalah rupiah kita kembali melemah guys ya. Di pertengahan sesi tadi, rupiah kita sempat melemah di level 18.190 rupiah per 1 US dollar dan pada penutupan hari ini close di 17.995 rupiah per 1 USD. Jadi salah satu penyebab outflow yang besar ya dari asing terhadap IHSG adalah pelemahan dari sisi kurs rupiah. Lalu ada beberapa penyebab lainnya guys ya, karena outflow terjadi maka ini menyebabkan penurunan di sejumlah saham yang menjadi pemberat IHSG. Salah satunya adalah BRMS drop 14%, lalu ada Tepia juga anjlok ya 12,4%, Bumi Resource turun 12,5%, bahkan Ratu pun ya anjlok 12,2%, dan lainnya seperti Dewa, Cuan, BRPT, Aman Mineral, MBMA, dan bahkan Inco itu sendiri. Jika kita perhatikan hari ini bursa saham Asia juga rata-rata melemah ya, seperti Nikkei Jepang hari ini anjlok 2,2%, lalu Topik Jepang juga turun ya 2,2%. Sorry ya, Taiwan dan Filipina ya guys ya maksud saya. Nah jadi penurunan yang cukup besar ini bukan hanya dialami oleh bursa saham kita, tapi juga di bursa saham Asia lain. Bahkan kemarin juga anjlok ya guys ya, bukan hanya saham, tapi kripto dan Bitcoin juga anjlok. Lalu alasan selanjutnya adalah terkait dengan isu MSCI, di mana pada pengumuman terbaru MSCI ini sebenarnya masih menetapkan IHSG itu di emerging market karena bobot dan likuiditasnya itu masih mumpuni ya guys ya. Tapi MSCI ini malah memperpanjang tinjauan terhadap pasar saham Indonesia sampai di November tahun ini. Ya, jadi masih ingin melihat guys ya perkembangan dari reformasi transparansi yang baru saja dilakukan oleh Indonesia. Apakah akan berlangsung efektif atau tidak? Ya karena masih dinilai oleh petinggi MSCI ini bahwa saham-saham di bursa kita itu dikuasai ya oleh segelintir pihak. Nah, ini yang mesti jadi perhatian lebih ya guys ya, terutama untuk menjalankan transparansi ya di market saham kita. Sebenarnya masalah transparansi ini bukan hanya menjadi problem di market saham kita guys, tapi di negara kita ya, di pemerintahan kita sendiri masalah transparansi itu juga masih sangat urgent gitu. Salah satu contohnya adalah Danantara ya. Danantara kan belum merilis laporan keuangan, guys. Nah, itu juga menjadi salah satu masalah transparansi ya, yang juga sebenarnya negatif untuk saham big banks. Alasan selanjutnya ya karena outflow terjadi di market saham, kita pun melihat adanya outflow yang besar terjadi di market obligasi atau pasar utang ya guys ya. Di mana 10 years bond yield untuk Indonesia itu naik ya guys ya dan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun ini. So artinya ketika yield obligasi itu tinggi ya atau dinaikkan ya artinya sedang terjadi outflow. Salah satu yang bisa dilakukan ketika outflow itu terjadi adalah menaikkan yield surat utang negara. Seperti itu ya agar investor asing mau masuk lagi, membeli lagi surat utang kita, membeli lagi obligasi kita. Jadi sangat bisa dipantau ya guys ya apakah uh, investor ini sedang inflow atau outflow. Nah, kejadian yang terjadi sekarang based on data di market saham saja itu outflow 1,2 triliun untuk hari ini. Ya, jadi tidak bisa kita anggap sepele ya guys ya outflow yang terjadi dari investor asing. Karena kalau misalkan asingnya kabur, ya otomatis lokal pun akan ogah untuk memborong ya saham kita kembali. Oke guys, sebenarnya market saham kita sejauh ini masih aman ya guys ya, masih ada beberapa aspek yang menjadi bantalan. Tidak turun ke frontier market adalah sebuah hal yang bagus, tapi yang terjadi ya kita lihat hari ini justru outflow.
Padahal kalau misal kita perhatikan dari sisi geopolitik global, peperangan sudah mulai berhenti dan harga minyak dunia juga turun. Seharusnya ketika harga minyak dunia ini turun, ini menjadi sentimen positif. Seharusnya saham bisa naik, ya investor kembali lagi karena ketidakstabilan ya, ketidakpastian di market global juga mereda gitu. Jadi seharusnya market saham kita naik, tapi pada kenyataannya per hari ini meskipun ada dua katalis positif ya guys ya, di mana Indonesia masih di emerging market, tidak turun ke frontier market, lalu yang kedua adalah harga minyak juga turun, tapi tidak atau belum bisa membuat inflow yang deras dari asing terhadap Indonesia kembali. Oke guys, untuk harga minyak mentah crude oil WTI hari ini koreksi cukup dalam 3,7% di 70 USD per barrel, Brent oil juga turun 4% di 73 USD per barrel. Lalu untuk harga emas turun 2,8% di 3.993 USD per troy ounce, dan untuk harga batu bara naik tipis 0,03% di 143 USD per tonnya. Oke guys, kita coba bahas guys ya untuk penurunan saham-saham big banks. Nah, jadi di beberapa video saya sebelumnya, saya sempat bilang ke teman-teman kalau ada tanda reversal, misal teman-teman ketinggalan nih 2-3%, 4% itu sebenarnya masih bisa masuk. Ya, masih bisa masuk di setelah bottom itu. Tapi kalau misalkan ingin melihat profitnya, ya teman-teman belinya di porto lain gitu ya. Atau mau averaging down pun ya sah-sah saja, ya terserah keputusan teman-teman. Ini hanya untuk membandingkan gitu ya. Kalau misal teman-teman averaging down kan belum tentu kejemput. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya di porto lain, ya pasti akan hijau gitu ya. Dan jangan lupa guys, ketika dia kesulitan untuk tembus di zona resist, ini kan ada apa ya, ada percobaan ya untuk dia tembus di atas MA50-nya tapi gagal, yaitu di tanggal 17 Juni dan tanggal 18-nya turun kembali. Nah, ini seharusnya teman-teman ada take profit. Kenapa seperti itu? Karena ya belum tentu dia turunnya itu akan mantul di beberapa zona support yang kita tandai, guys. Bisa saja dia anjlok gitu ya, bisa saja dia turun lebih dalam lagi dan pattern-nya malah menjadi area lower high. Nah, ini yang sempat kita bahas juga. Kalau misalkan pattern-nya ini menjadi lower high, maka ya pasti pattern besarnya ini akan jelek ya, guys ya, akan menjadi tetap bearish gitu. Untuk BRI-nya, kemarin itu sempat naik 22%. Jadi kalau misal teman-teman telat 5% pun itu masih dapat cuan ya, masih bisa kejar profit 17% dan itu sudah berada di atas yield dividennya. Itu sudah sangat bagus. Tapi kalau misalkan dia turun kembali dan teman-teman telah take profit dan malah berbalik minus, saya rasa itu malah menjadi kerugian yang double. Yang seharusnya teman-teman bisa amankan modal beserta profitnya malah tidak jadi. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Karena market saham kita sebenarnya masih di masa-masa percobaan ya atau masih dalam masa pantauan untuk di MSCI itu sendiri. Untuk BRI-nya hari ini ada distribusi dari ZPAK dan kalau misal kita perhatikan guys ya untuk BRI hari ini ada net sell yang besar lumayan 272 miliar setelah kemarin itu net buy 147 miliar guys. Jadi kalau misalkan naiknya belum konsisten, ya berarti memang belum akan naik, hanya kenaikan sementara aja. Seperti yang terjadi adanya inflow kemarin ya 147 miliar ini hanya inflow sesaat saja, seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya kalau misal teman-teman masih ada cash dan mau serok di harga bawah, ya ada dua hal yang bisa menjadi perbedaan. Yang pertama, ketika teman-teman averaging down, ya pasti menambah bobot ya di satu porto itu. Tapi nanti average-nya perlahan-lahan akan turun. Yang kedua adalah teman-teman cari keuntungan, yaitu dengan cara beli bottom di porto lain. Ketika teman-teman buy on bottom, ya otomatis teman-teman nantinya akan mendapatkan profitnya ketika naik ya. Ketika dia mantul dari zona bottom, teman-teman akan profit dan ketika profitnya diambil ya otomatis teman-teman sebenarnya sudah mengurangi kerugian di porto yang lain seperti itu. Tapi kalau misal averaging down ya teman-teman harus kuat ya untuk hold-nya. Apalagi sudah berniat untuk invest jangka panjang. Kita lanjut ke BNI guys. Untuk Bank BNI ada koreksi 3,2% di 3.320 per saham. Penurunan yang cukup tajam guys ya terjadi di tanggal 22 Juni kemarin dan ya teman-teman perhatikan juga koreksinya ini lumayan ya.
Cukup netral, ada NICPGRBK yang masuk tapi CCYU-nya keluar guys. Coba kita cek untuk BNI. BNI hari ini ada net sell 34,3 miliar dan kalau misalnya kita perhatikan sempat terjadi outflow yang besar di tanggal 22 Juni itu 110 miliar. Ya, jadi BNI overall juga masih dalam kondisi outflow. Belum ada akumulasi yang bagus dari asing. Lalu untuk Bank Mandiri juga terpantau turun dan bahkan jebol support di bawah 4.000. Hari ini close di 3970 dengan adanya distribusi dari beberapa investor asing. Coba kita cek ya untuk Bank Mandiri. Untuk BMRI kemarin itu ada net sell 386 miliar, cukup besar, hari ini hanya 70 miliar, tapi outflow-nya jangan dianggap remeh ya guys ya, karena ini adalah outflow yang besar jika kita lihat secara periodikal di beberapa hari ke belakang ini. Ya meskipun sempat terjadi beberapa kali inflow, tapi karena tidak konsisten inflow-nya, jadi pandangan kita pun kembali lagi dari yang tadinya bagus ya untuk take profit. Ya sebaiknya sih teman-teman bisa take profit ya guys ya agar cuan nih lumayan 23% atau di angka belasan persen. Tapi karena ya outflow yang besar ini ya otomatis pandangan kita pun ya kembali karena area high kemarin tidak tembus di area resist sebelumnya. Jadi masih menjadi pattern lower high seperti itu dan ini cukup berbahaya kalau tidak ada inflow yang bagus. Kita lanjut ke BCA. Untuk Bank BCA ada koreksi 3,2% di 5.925 per saham. Cukup netral. Hari ini kita lihat ada beberapa asing yang net sell ya, CC, KZTURX. Coba kita cek untuk BBCA. Untuk Bank BCA ada net sell ya, kemarin 58M, hari ini di 26,4 miliar. Jadi ini adalah net sell yang meskipun memang tidak terlihat besar, tapi jangan dianggap sepele ya guys ya. Masih ada kemungkinan BCA pun bisa kembali ke zona bottomnya. Next kita pantau Bumi guys. Buminya anjlok juga ya 12,5% di 146 per saham. Ada normal distribusi dan net sell 61 miliar. Coba kita cek untuk BRMS. BRMS juga sama guys ya, hari ini penurunannya cukup dalam 14% di 550 per saham setelah kemarin sempat mengalami kenaikan. Ya, jadi kalau misalkan sudah buy on bottom dan diberikan cuan ya bahkan harganya naik ya teman-teman segera take profit gitu ya. Harus ada rasa cukup kalau misal teman-teman swing trade. Nah, karena di sini pun sudah naik 50%, ya ketika market merah teman-teman bisa dapat cuan 40-50% itu sudah sangat-sangat bagus ya. Ada distribusi juga guys untuk BRMS dari asing 41,5 miliar outflow-nya. Kita coba lihat untuk Dewa. Dewanya juga sama ya guys ya, turun 11,5% di 322 per saham dengan net sell 8,5 miliar. Jadi Bumi BRMS Dewa masih menunjukkan tanda-tanda akan ya turun kembali. Jadi teman-teman bisa pantau di zona support. Kalau misalkan dia amblas ya, dia menuruni atau lebih rendah ya turunnya dibandingkan zona supportnya, ya maka itu menjadi sebuah warning ya atau peringatan yang cukup berbahaya guys. Jadi harus hati-hati jangan beli kebanyakan ya. Karena kita belum melihat apakah buminya ini bisa mantul atau tidak. Kita coba lihat Raja guys. Untuk Raja juga koreksi 11% setelah kemarin sempat naik juga 11%. Jadi dibayar impas ya guys ya. Karena hari ini ada distribusi dari investor asing net sell 37,9 miliar. Karena memang sudah overbought juga guys. So, kalau misalkan overbought seperti ini, ya ada potensi untuk turun, sehingga teman-teman juga harus waspada ya untuk saham Raja. Untuk Adro-nya ada koreksi 1,7% di 2.250 per saham dengan net sell 18 miliar, meskipun ada akumulasi dari domestik ya guys ya, tapi kalau misalnya kita perhatikan Adro-nya sih masih cukup stabil alias sideways ya di zona 2.200-an ini. Kita coba lihat ADMR. ADMR juga hari ini koreksi 5,5% di 1440 ya guys ya. Kita lihat harga aluminium turun dan distribusi hari ini untuk net sell asingnya di 5,6 miliar distribusi dari AKYUBK. Untuk AAD hari ini sideways ya mirip Adro di 7.975 per saham meskipun asingnya net sell 53M tapi ada akumulasi dari domestik yaitu dari DX, BBP, DNI dan lainnya.
Kita lanjut ke brand, guys. Brandnya koreksi 1% saja di 3650. Cukup netral, hari ini ada akumulasi dari asing ya, guys ya, yang masuk DP, TP, BK. Tapi kalau misalkan kita lihat saham Pak PP yang lain, ini koreksi. Contohnya BRPT ya, BRPT-nya koreksi 9,5% di 1515 atau 1.500-an dengan adanya normal distribusi net sell asing di 14,4 miliar. Ya, kalau misalkan, untuk yang mencari bottom, saya rasa ini bisa diperhatikan ya. Nanti kita bisa buy on bottom lagi dan kita bisa swing lagi, bisa cuan lagi. Ya semoga teman-teman selalu diberikan cuan ya dalam setiap kali trade-nya, seperti itu. Buat yang invest jangka panjang, harus bersabar untuk hold-nya. Oke guys, kita coba rekap ya. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada Brand, Antam, INDF, Inco, lalu ada Unilever, GGRM, ICBP, Akra Cuan, Tin, Supa, lalu ada UVCR, lalu ada BRIS, JPFA, WIM, ASPR, PNLF, INTP, dan Dewi. Ini pun mayoritas merah ya. Saham yang diakumulasi asing pun hari ini mayoritas merah. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada BRI, Tepia, Aman Mineral, Bank Mandiri, Bumi, AADI, BRMS, Raja, PTRO, lalu ada BNI, Jasa Marga, MTEK, BBCA, Bufa, NCKL, Kalbe Farma, ITMG, MAPI, dan Telkom. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.